Sahabat Anugerah, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Pada hari ini, saya rindu membagi berkat bersama-sama dengan kita semua supaya kita boleh semakin menikmati berkat karena kebenaran firman Tuhan yang menjelaskannya kepada kita. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menikmati berkat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami pelajari bersama. Kami memohon hikmat daripada-Mu agar apa yang kami pelajari sungguh-sungguh menjadikan kami mengerti. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu, dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sahabat Anugerah, sampai di sana pembacaan kita. Yohanes pada saat dia mendapatkan ilham untuk menuliskan apa yang dia dapatkan supaya bisa difahami, supaya bisa diketahui oleh semua manusia di dunia ini, termasuk bangsa Israel. Dia memberikan penekanan pertama tentang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ayat ini memberikan penekanan pada pemahaman tentang siapakah firman tersebut. Yang disebutkan firman itu adalah Allah. Kalau kita mempelajari lebih lanjut, kita akan menemukan bahwa ada penjelasan demi penjelasan yang dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi hal ini berbicara tentang pribadi pencipta yang dia sebutkan dalam bagian ini. Yang kemudian dalam bagian lain dikatakan bahwa Dia adalah terang. Terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Dalam bagian lain, pengajaran yang berbicara tentang Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, berbicara Dia adalah terang. Akulah terang dunia. Jadi ayat ini menunjuk kepada pribadi yang disebutkan tentang Yesus Kristus. Tidak banyak orang yang memahami dengan benar siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Itulah sebabnya pada hari ini saya ingin kita belajar secara sederhana untuk memahami siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu dalam pemahaman kita. Kita bisa memahami, kita bisa melihat bagaimana pengajaran demi pengajaran yang berhubungan dengan keberadaan Yesus Kristus, supaya setiap orang boleh memahami, supaya setiap orang boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat dan dapat memahami dengan benar berdasarkan Alkitab. Jadi pada saat ini
kita coba belajar dari Alkitab. Karena Alkitab menjelaskan siapa Yesus Kristus itu. Jadi di dalam pembacaan kita sudah menemukan, kita sudah dapat melihat bagaimana pernyataan Alkitab yang memberikan penekanan bahwa Yesus itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman yang sudah datang ke dalam dunia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi penyataan keberadaan daripada Tuhan Yesus Kristus dimulai dengan pernyataan bahwa Yesus itu adalah Allah sejak kekekalan. Bahkan di dalam ayat-ayat yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Kalau kita membacanya di dalam kitab Yohanes, kita akan menemukan bahwa dia menyatakan bahwa dia datang dari surga. Yohanes 6 ayat 38, firman Tuhan di sana ditekankan atau dijelaskan bahwa Yesus itu datang dari surga. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Jadi pada bagian pertama ini kita menemukan Yesus itu datangnya dari surga. Dan dia datang untuk melaksanakan atau melakukan suatu karya yang bisa menjadikan atau yang bertujuan menjadikan manusia yang ada di dunia ini boleh terhindar dari ancaman hukuman karena dosa. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi dalam pengajaran bagian awal ini kita menemukan Yesus menyebutkan dia yang adalah dalam rupa Allah. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, saya akan membacakan untuk kita. Kitab Filipi pasal 2, di sana disebutkan ayat 5 dan ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi pada bagian awal ini dia mengatakan bahwa dia yang adalah Allah dalam rupa Allah datang ke dalam dunia, rela untuk melakukan sesuatu, rela untuk berkorban bagi manusia, sehingga manusia boleh mendapatkan keampunan dosa. Dia yang dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraan tersebut, karena dia menyatakan kasihnya kepada umat manusia. Jadi di dalam pembelajaran kita pada saat ini tentang Yesus yang adalah Allah, dia datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kasih kepada umat manusia, supaya umat manusia yang tadinya tidak mengenal dia dengan benar, tidak mengetahui bagaimana caranya supaya boleh mendapat bagian di dalam karya yang Tuhan buat tersebut, dia boleh mendapatkan pemahaman itu melalui penjelasan Alkitab atau firman Tuhan yang kita temukan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya kita bersyukur boleh mendapatkan kesempatan memahami apa yang Alkitab katakan, bahwa Tuhan itu dari surga, Yesus Kristus datang dari surga untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Jadi dia datang sebagai juru selamat bagi umat manusia. Dia rela disalibkan, dia rela menderita, melakukan segala sesuatu supaya manusia boleh terhindar dari ancaman hukuman yang kekal. Jadi pemahaman kita yang awal ini kita menemukan bahwa pertama Yesus itu adalah Allah, karena pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang datang dari surga untuk menyatakan mengerjakan karya penyelamatan bagi umat manusia. Jadi bagian kedua yang kita perhatikan bahwa karena dia mengasihi kita, itu menunjuk bahwa dia mau rela datang supaya dia boleh menjadi juru selamat, menjadi penebus bagi umat manusia, menjadi penebus untuk kita. Mengapa kita perlu juru selamat? Mengapa kita perlu mendapatkan penebusan?
Karena kita sebagai manusia tidak akan dapat melakukan sesuatu apapun untuk menghilangkan dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah itu dosa pikiran, dosa perkataan, atau dosa perbuatan, tidak akan dapat dihilangkan oleh apapun juga yang kita buat. Sesaleh bagaimanapun juga, seaktif bagaimanapun juga kita melakukan pekerjaan yang baik, melakukan amal, menolong banyak orang, tidak akan dapat menghapuskan dosa kita. Tindakan-tindakan amal, perbuatan baik, beribadah, rajin ke gereja, dan lain sebagainya, itu semua baik, tetapi tidak dapat menghapuskan dosa kita. Itulah sebabnya Tuhan datang untuk menjadi juru selamat kita. Dia rela untuk menderita supaya kita boleh ditebus, boleh mendapatkan keampunan dosa. Jadi pekerjaan yang dia lakukan untuk menyelamatkan kita adalah bagian yang menunjukkan bahwa karena Allah sangat mengasihi kita. Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia menunjukkan kasih kepada kita supaya setiap kita yang percaya kepadanya boleh memiliki kehidupan yang kekal. Kemudian yang berikut yang dapat kita perhatikan bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu. Di dalam Yohanes yang kita baca tadi, ayat yang ketiga dan keempat dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi segala sesuatu yang ada, yang kita bisa saksikan di dunia ini, tidak terjadi tanpa karya Tuhan. Karena itu adalah karyanya, segala sesuatu telah jadi karena Dia. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, di dalam kitab Kolose pasal 1, ayat 15. Dan seterusnya dia dikatakan bahwa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi ayat ini memberikan pengajaran kepada kita, siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Dia adalah pencipta segala sesuatu. Jadi Dia adalah pencipta, sebagaimana Allah menyatakan. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, kita menemukan penciptaan dunia ini, bumi ini, dan segala yang ada di dunia ini, itu adalah karya Allah. Dan di dalam kitab Kolose pasal 1, di sana dijelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi siapa Dia itu? Dia adalah Yesus Kristus dan Dia itu adalah Allah. Jadi pembelajaran kita tentang Yesus Kristus itu apa? Siapa? Secara sederhana kita menemukan 3 pengajaran yang kita dapatkan dalam pertemuan kita pada saat ini, menyatakan bahwa Allah pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah telah datang ke dalam dunia. Dia menyatakan bagian ini, menunjukkan bagaimana Allah itu mengasihi. Yesus Kristus telah datang untuk menanggung segala dosa umat manusia, mengerjakan pembebasan bagi umat manusia. Jadi pengajaran kedua ini bicara tentang Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Dia adalah penebus. Dia yang adalah Allah telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan berbicara tentang poin yang ketiga, kita menemukan bahwa pengajaran yang sangat jelas. Siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu?
Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang pernah terjadi yang ada di dalam dunia yang jadi. Dikatakan segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia dan segala sesuatu dijadikan untuk Dia. Jadi Dia adalah pencipta segala sesuatu. Pekerjaan pencipta itu adalah pekerjaan Allah. Dan Yesus Kristus itu adalah Allah. Jadi kita boleh mensyukuri pernyataan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita dalam pertemuan kita pada saat ini. Bahwa kita memiliki juru selamat, yaitu Allah sendiri. Allah yang adalah juru selamat kita telah membebaskan, menebus umat manusia sehingga ancaman maut yang harus terjadi karena manusia sudah berdosa boleh dihilangkan, akan dihilangkan karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan karena kita boleh memahami bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, Dia adalah Allah, Dia adalah firman yang telah datang ke dalam dunia ini, dan Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia mau menjadi juru selamat kita. Dan bagian yang ketiga menunjukkan bahwa kepribadiannya, keberadaannya, Dia adalah pencipta. Dia sungguh-sungguh Allah yang telah datang ke dalam dunia, menciptakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Dialah Allah kita, Dialah juru selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar Alkitab, memahami secara sederhana siapakah Yesus Kristus dalam pemahaman kami. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat dengan mengetahui Yesus itu adalah Allah, adalah juru selamat yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.